Ini adalah bagian kedua. Kemarin kita sudah bagian pertama dan ini adalah bagian kedua. Jadi dan videonya sudah saya share ya di grup ya. Untuk bagian pertamanya. Nah, di bagian kedua ini kita akan ngobrol tentang hipertrofi ya, hipertrofi. Karena bagian pertama kemarin sampai dengan aksis dan lead. Sampai lead yang mana? Nah, sampai lead yang ini nih. Nah, sampai ini kemarin. Jadi, kalau di sini Anda tinggal melihat ini warnanya sama. Berarti si ini lead satu nih, lead satu, APL, P5, V6 itu adalah lateral, semuanya lateral. Kemudian di AVR itu tidak ada. Kemudian di inferior 2, 3, AVF warnanya sama nih, berarti itu inferior. Kemudian ini di septal P1, P2, kemudian di anterior P3 sama P4. Jadi ini dengan mudah Anda untuk menghafal supaya eh, tidak kesulitan. Biasanya di soal-soal keluar ya, ya soal seperti ini keluar. Tadi malam juga ada, atau tadi kemarin pagi sudah ada yang mengatakan bahwa ini sering keluar kayak gini. Oh ya udahlah, gitu berarti kita benar-benar harus belajar. Dan ini paham, harus dipahami. Kemudian selanjutnya hipertrofi. Hipertrofi ya. Hipertrofi. Nah, hipertrofi ini adalah, nah ini di sini ada pembesaran ya. Apakah bagian mana? Bagian gelombang, kalau gelombang P berarti di atrium. Tapi kalau gelombang QRS berarti yang ini berarti kita lihatnya di ventricle. Itu kan tadi malam atau kemarin subuh sudah dijelaskan banget. Nah, selanjutnya ini contohnya. Nah, di sini perhatikan di sini kalimatnya, kalimatnya di sini. Gimana? Saya kehalang nih. Right atrium, nah, pembesaran atrium kanan. Pembesaran atrium kanan, nah, gelombang P, ya ini gelombang P, tinggi di lead satu, lead 3, dan AVF lebih sama dengan 2,5 mm. Kemarin kita tahu bahwa satu kotak kecil itu adalah 1 mm ya, 1 mm ya, satu kotak kecil. Berarti 2,5 berarti 2,5 kakak kotak kecil itu ke atas ya. Kalau ke pinggir atau horizontal itu adalah second, detik ya, detik ke pinggir, nah, ke pinggir. Kalau ini kan ke atas berarti ke atas. Kita lihat, kita buat dulu garis isoelektrik. Garis isoelektrik itu bukan garis di kertas, bukan ya, bukan garis di kertas, tapi garis yang menghubungkan. Nah, ini nih yang menghubungkan. Kalau garis di kertas ini yang hitam, ini yang hitam nih, yang hitam. Tapi kalau garis isoelektrik ini yang ini. Setelah kita tentukan garis isoelektrik, maka kita lihat eh, ke atas. Nah, di sini kan kemarin juga dikatakan kalau atrium, atrium itu bermasalahnya adalah di gelombang P. Nah, atrium itu diketahui dari adanya gelombang P, munculnya gelombang P. Berarti kita lihat nih tadi lead satu, lead 2, lead 3, nah, lead satu, lead 3, AVF. Nah, di sini ini kayaknya 2 deh, bukan ini. 2 ya ini. Ini 2, lead 2. Ah, salah.
Ini kan dua nih. Dua, ini juga dua. Ya, lead dua, lead dua, lead tiga. Pokoknya yang inferior aja, yang inferior itu di lebih dari tingginya lebih dari 2,5 kotak kecil. Nah, di sini coba perhatikan tadi kita sudah lihat ini berapa. Nah, kita lihat dari sini. Ini kan tengahnya di sini nih tengahnya. Tengahnya di sini. Kalau dari sini ke sini kan 5, ya kan? Berarti kalau di sini dua kotak kecil sama dengan ini juga sama. Ini hampir sama garis garis isoelektriknya kan ke sini. Nah, ini lebih dari 2,5. Ini pun sama lebih dari 2,5. Jadi dapat dipastikan ini adalah pembesaran gelombang apa? Gelombang P membesar di lid 2, 3, 4, 3 dan AVF itu lebih dari 2,5 milimeter itu adalah pembesaran gelombang ventrikel kanan. Ya, itu yang pertama. Ya, mudah-mudahan sudah dipahami dari mana ke mananya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah pembesaran atrium kiri. Nah, atrium kiri ini lead satu nih, lead satu lebih, nah second, second, second. Nah, berarti kalau second itu memanjang ke sini, kalau milimeter tadi ke atas. Dan termina negativity jadi ada di ujungnya negatif, gelombang P di ujungnya negatif di lead sini, di lead P1 lebih dari 1 milimeter ke atas ya, berarti ini ke pinggir, ini ke atas ya, yang dua ke atas. Jadi kita lihat di sini gelombang kan kita tahu satu kota kecil tadi malam adalah 0,04, maka 0,12 berarti itu adalah 3 kakak kota kecil ya, 3 kakak. Kita lihat gelombang P awalnya di sini, kemudian berakhir di sini. Ini kan lebih dari 3 kota kecil, lebih ya 3 kota kecil. Berarti ini sudah memenuhi yang satu. Oke. Kemudian di gelombang di lab atrium atau di pembesaran atrium kiri juga diketahui ada gelombang negatif di akhir gelombang P itu negatif. Lebih dari, nah ini ke atas, berarti tingginya ke atas. Jadi dari sini dengan sini itu lebih dari 1 milimeter. Ini kan sudah lebih. Artinya ini adalah satu kotak kecil. Ini lebih kan? Lebih. Nah itu adalah tanda dari, jadi ada dua tanda dari atrium kiri, pembesaran atrium kiri. Satu gelombang P di lead 1 lebih dari 1,1 detik, berarti ke pinggir atau lebarnya. Dan yang kedua terminal di ujung dari gelombang P terminal. Kan harusnya gelombang P itu normalnya kan gini. Nah itu ya. Ini yang dimaksud terminal itu, nah udah gini, tengah-tengahnya tuh ke bawah negatif. Nah, ini terminal harusnya kan ke sini nih. Nah, itu ya. Harusnya ke situ. Bulat, tapi di ujungnya menjadi terminal. Yang negatif, yang negatif itu tidak di atas garis di bawah garis isoelektrik. Garis isoelektrik yang mana? Ya kita lihat. Ini garis isoelektrik yang ini. Nah, dari sini. Nih garis isoelektrik yang gitu, ya. Garis isoelektrik. Itu untuk lead pembesaran atrium kiri. Nah, sekarang kita tinggal pembesaran atrium kanan. Nah, atrium kanan udah tadi. Malah ke sini. Mana? Erase. Erase. Oke. Ah, sekarang lihat di ini apa? Yang kanan dulu. Udah tadi.
Nah, ini mana ini? Pemirsa hipertrofi ventrikel kiri. Nih, ventrikel kiri ini. Perhatikan di sini. Voltase berarti voltase itu ke atas nih. Voltase lim lead R1 tambah R2 tambah R1 tambah S3 itu lebih dari 25. Artinya 20 ke atas itu berarti lebih dari 25 kakak. Yang ini atau ini lim lead. Prekordialit S di Pi 1 tambah R di Pi 5 atau S di Pi 1 tambah R di Pi 6 lebih dari 35 kotak kecil. Nah, patokannya itu. Mari kita hitung yang mana. Kita hitung. Ini yang lim lead. Lim lead itu ini. Nah, ini dan S di Pi dan 3 nih, 3. Itu lim lead. Nah, kita lihat garis isoelektriknya yang mana? Garis isoelektriknya yang dari sini ke sini. Nah, ini garis isoelektrik. Nih, ini kita hitung aja coba. Ini dari sini ke sini yang 2. 2, 5, 10, 12 berarti ya. 2, 7, 12. Ini ke sini. Coba hitung. 1, 2, 3, 4. Berarti 16. Ya. Satu R-nya, si R itu 16 kotak kecil, ya, 16 kotak kecil. Kemudian S di P di lim bagian lim lead 3. S-nya ke bawah berarti ke bawah. Ini garis isoelektriknya. Nah, ini lihat. Ini 10. Ini 1, 2, 3 ya 3 berarti S di 3 itu 13 jumlah dijumlah lah jadi ini 9 ini 2 ini lebih dari 25 25 kan lebih dari 25 itu sudah ini sudah nih jadi 29. Kemudian atau precordial lead S di Pi 1 S nih lihat. Ini garis isoelektrik yang ini. Nah, S ke bawah berarti kan ini lebih ini. Ini 2, ini 10, 15, 17 nih udah 17. Katakanlah 17 saja lah. S di V1 17, 17. Kemudian R di Pi 5, R di Pi 5. Nah, ini garis isoelektriknya. R ini 12 ini sampai sini harusnya ya sampai sini 15 20 22 berarti R di Pi 5 R di Pi 5 itu kan 25 ini kita jumlahin ini tambah ini berarti 2 plus 1 jadi 4 42 kalau di sini lebih dari 35. Nah, itu. Jadi ini sudah menunjukkan. Nah, ini yang baru yang ini. Silakan Anda hitung yang ini. Yang ini dihitung yang ini ya. 42 nih berarti lebih besar dari sama dengan 35. Nah, perhatikan di sini ada left atrial enlargement. Berarti ada pembesaran atrium atrium bagian kiri. Nah, lihat dari mana tadi atrium kiri. Nah, ini kan memanjang. Memanjang tadi memanjang ya. Ini memanjang gitu ya. Tadi karena masih ingat negativity. Nah, di sini memanjang kan. Negatif ini benar. Ini sudah ada, ini sudah ada, nih ketahuan ini ada negatif. Kemudian ST abnormality. Jadi ada ST, S dan T abnormal. Nah, ini T, ST dan abnormal itu
Di mana? Nah, di sini kan. Nih, ini abnormal. T inverted. Ya, T inverted. Ini juga T inverted. T inverted. Ini juga T inverted. Nah, ini loh. Ya kan? Garis isoelektrik ini di bawah garis isoelektrik. Juga ini, nah ini T inverted juga. Ya, ini sudah jelas. Abnormal T-nya. Balik gitu ya. Jadi itu tanda-tanda dari tanda-tanda dari pembesaran ventrikel kiri. Pembesaran ventrikel kiri. Kalau kita lihat dari mana lagi, kita bisa lihat mana. Kita lihat, kita bandingkan dengan aksisnya. Kemarin saya sudah mengatakan aksis itu kita bisa lihat. Kalau ke jempolnya ke atas semua berarti normal. Kemudian ini kan lihat ke atas. Ini ke atas jempolnya. Nah, gini kan. Nah, ini nol, ini lead 1, lead 1, ini AVF, AVF. Ini satu positif, tanda panah ya. Negatif AVF, tanda panah, tanda panah, tanda panah. Nah, ini kan berapapun nilainya, ini paling tinggi, paling banyak kan di positif ya, di positif ini negatif. Positif yang paling banyak positif kan. Nih, tadi kita sudah tahu ini berapa. Berarti di sinilah katakanlah di sini yang positif. Mau di sini juga boleh, di sini boleh kan positif ya. Kemudian kita lihat di lead AVF. AVF dia perhatikan di sini banyak sini atau banyak ke sini. Ini positif, gak di atas garis isoelektrik itu positif, ini negatif. Kalau ini kan banyak ke bawah kan, banyak ke bawah berapapun di AVF banyak ke bawah itu pasti ke sini. Mau di sini bebas kan. Katakanlah di sini kita tarik garis sampai mendekati jajar dengan ini. Nah, kita tarik garis dari ujung sini ke sini. Dan ini adalah LAD. Left axis deviation atau deviasi aksis ke kiri. Ini sesuai dengan pembesaran ventrikel kiri juga. Jadi kalau dari gambaran EKG kita sudah dapatkan LAD, maka kita curiga bahwa ini adalah pembesaran di ventrikel, ya, ventrikel kiri. Jadi kita cari dulu aja ini ya, aksisnya kan sudah diajarin. Mudah-mudahan paham sampai sini. Ya. Oke, ini silakan ini. Yang penting ininya nih, yang penting ininya. Dipahami ininya nih, yang penting ini. Vertikal, ini. Tuh. Kemudian selanjutnya, nah ini contoh ini. Tadi ini negativity, nah sudah ketahuan. Kemudian ini garis elektrik. Nih, tadi di P1 satu limit. Nah, di sini jumlahkan aja, jumlahkan saja. Udah keluar ya. Ini tinggal hitung berapa ini 5 1 2 3 3 ya. 3 13 Kemudian ini berapa? Nih 1 2 3 15 Ini kan lebih dari 25 kan? Ini 8 ini 2 ini lebih dari 25. Nah, lebih dari 25 ya. Udah jelas. Kemudian di Pekordia S. Nah, S dari sini ke sini berapa hitung. Kemudian di P5. P5 tuh dari sini nih, isoelektrik ke atas. Nah, dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 udah 40. Ya, kemudian di sini 1, 2, 3, 4 lah tambah dengan ini ya. Nah, berarti 4 itu 20. 20. Ini 60. Lebih besar dari 35.
Ini standarnya lebih besar 35. Jadi sudah betul-betul sudah memenuhi syarat. Kemudian apa lagi? Nah, ini memenuhi syaratnya gimana? Nah, ini nih. Tambah lagi ini ST depresi, T inverted. Nah, kenapa saya di dua? Ini satu T inverted. Ini ST elevasi. Kemudian ini juga sama nih. Nah, ini sama kan? Ini juga sama. Ya, itu kemudian dari mana? Kemudian kita lihat aksisnya, bandingkan dengan aksis. Aksisnya ini ini aksis nih. Ini satu, ini AVF min ya, AVF min. Min ini positif, ini min. Lead satu dari sini kalau kita tarik garis ini positif berapapun ini pasti positif katakan di sini. Kemudian AVF mana AVF? Nah di sini ini garis elektriknya ini AVF berapapun ini lebih dari 10 ya. Misalnya di sini ini, di sini misalnya kita tarik garis saja dari sini ke sini. Ini tarik garis sejajar ke dengan yang ini X, Y atau satu 2 satu AVF. Nah, ini tarik garis. Daerah sini ada daerah LAD, ya kan? Ini judulnya juga LVH, Left Ventricle Hypertrophy. Ini aksisnya juga LAD. Ya, seperti itu teman-teman cara menentukan hipertrofi. Hipertrofi. Nah, pusing katanya, pusing. Ya, latihan. Anda harus Anda harus berlatih secara mandiri, mandiri, nyari-nyari. Ini kan. Coba perhatikan lagi aja. Jadi perhatikan yang mana? Yang ini. Anda harus paham, benar-benar paham yang ini nih. Tulis yang ini. Kriterianya harus ditulis. Ya, kriterianya harus tulis. Jadi ini ke atas lebih dari kota 15 25 kota kecil ini ke pinggir. juga kan, berarti ke atas, dua-duanya ke atas, ini ke atas, ini ke atas. Ya, silakan dihitung, hitung. Nah, kita lanjutin ya, lanjutin. Bukan yang itu di sini. Ini sudah. Nah, sekarang eh, pembesaran ventrikel kanan sampai ventrikel kanan, tinggi gelombang R. Nah, tinggi gelombang R di lead P1, P1 lebih sama dengan tinggi gelombang R S di P1. Jadi ini nih, ini Q, R, ini S. Nah, ini kalau misalkan tinggi gelombang R itu lebih ya di, di lebih sama dengan di P1. Ini kan tinggi nih. Lebih ini berapa ini? Nah, udah kelihatan S aja belum berapa S sedikit kan ini banyak udah benar terpenuhi gelombang inverted. Nah, inverted di P1, inverted udah jelas, sudah. Kemudian overall negatif voltage. Jadi keseluruhan di lead satu negatif. Negatif itu nih ini ke atas itu lebih sedikit dibanding ke bawah. Ini kan positif, ini negatif secara keseluruhan. Jadi ke atas itu lebih sedikit. Ini R dan S ya, ini berapa kota kecil? Satu, 2, 3, 4, 5. Kalau ini satu, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya di sini 5 kota kecil, di sini 6. Nah, ini sudah terpenuhi ya. Negatif, negatif. Jadi kan kemudian right axis deviasi. Nah, kita lihat. Nah, ini lead satu di satu berapapun ini di satu katakan di sini berarti kan negatif ya lebih banyak ke atas. Nah, ini negatif di sini di satu kemudian AVF AVF positif itu
ke bawah, positif itu kan ke bawah, berarti di sini. Kita garis saja. Kenapa di sini? Kalau harusnya dihitung berapa jumlahnya. Ini kan misalnya berapa ini? 8 hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalnya. Ini kan sudah. Tadi ini berapa? 1. Harusnya di sini. Oke, nggak apa-apa. Ini berarti tarik garis dari sini ke sini. Eh, tarik garis dari sini ke sini. Dari ujung. Nah, ini aksisnya. Kalau ini LAD, ini normal, ini RAD, dan ini ekstrim RAD. Nah, ini kan sudah jelas, aksisnya sudah ketahuan, ini aksisnya. Kemudian ini memiliki hubungan atrium, pembesaran atrium kanan. Pembesaran atrium kanan tadi gimana? Atrium itu selalu P masalahnya. Nah, balik lagi nih atrium kanan. Nah, ini gelombang P di lead 2, 3, dan AVF nah, lebih dari 2 kotak kecil, 2,5 kotak kecil. Aish, gelombang P mana? Nah, ini lihat di sini. Ini lebih dari 2 atau sama dengan. Ini lebih 2 atau sama 2,5. Lebih ya, sama dengan. Jadi sudah ketahuan di sini sudah ada pembesaran atrium kanan. Ya, nih. Begitu ya teman-teman. Untuk pembesaran atrium kanan. Ya, kanan. Kanan, kanan, kanan. Nah, kita lihat di selanjutnya. Nah, ini tadi kan mirip kan dengan ini nih. Jadi Anda hafalin dulu ini. Hafalin dulu screen. Screenshot. Hafalin dulu ini lead B1 lebih besar. Nah, ini udah. Nah, lead B1 lebih besar sama dengan R di P1 ya. Kemudian kemudian yang kedua di P1 nih, di P1. Nah, ini besar ya, udah ketahuan. Kemudian ada inverted. Kemudian siapa lagi? Inverted, aksisnya RAD. Kita lihat, ini negatif, sudah jelas. Ini aksisnya ini negatif, berarti negatif ke sini. Kemudian ini positif, positif ke sini, berarti ke sini nih. Nanti tarik ke sini, ini aksisnya RAD. Udah ketahuan ya. Ini aksisnya RAD. Ini negatif, ini positif RAD. Berarti sudah right ventricular hypertrophy. Itu ya. Sudah clear, 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 clear. Mudah-mudahan clear. Pusing, pusing jam segini. Ya nggak apa-apalah sedikit. Nanti dibaca-baca lagi, nanti materinya di-share ke grup anggota ya, bukan ke grup yang lain. Kan ada yang ikutan nih sekarang nih yang gratis, ada yang nggak bayar juga nih. Saya kasih sengaja ya. Silakan jadi teman-teman yang sebagai informasi, eh, bahwa hampir tiap subuh kita melakukan Zoom ya. Subuh kita melakukan Zoom. Jadi teman-teman yang di grupnya besok itu dicek di materi umum. MU di materi umum. Kalau sekarang kan di-share di grup di mana-mana. Kalau besok itu hanya di materi umum. Di materi umum itu hanya khusus yang berbayar ya. Bayar. Di sekarang bagi teman-teman yang mau berbayar, mau ikut silakan. Yang mau ikut gelombang 6 ya, gelombang 6, G6, ya silakan. G6 akan kita mulai tanggal 10 ya, tanggal 10 akan kita mulai. Dan diperkirakan pendaftaran itu akhir Juni ya, akhir Juni. Sementara Anda mengikut Zoom itu sampai dengan ujian, Zoomnya sampai ujian. Jadi
Sebenarnya kalau ikutan dari sekarang, Anda untung. Kenapa? Karena lama nih, lama ininya. Sampai ujian lagi. Ini juga di sini ada yang bimbel Ukom mungkin. Juga apa kan sama. Kali itu sama. Mau bimbel Ukom mau bukan sama aja. Ya, silahkan. Untuk yang Zoom boleh. Misalkan Anda mau daftar untuk pagi-pagi ini boleh saya kasih ya. Nanti ada potongan lah, ada potongan. Untuk alumni sudah jelas normal alumni normal saat ini 250. Nah, alumni jadi 225. Untuk yang non alumni saya kasih 2275. Nah, 75 ya. Oke, kalau Anda mau silakan digunakan sebaik-baiknya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang silakan tentukan yang pertama heart rate. Heart rate, kemudian irama dulu, irama sinus atau enggak, irama heart rate, aksis dan kelainan. Kelainan ada hipertrofi enggak? Nah, silakan sekarang Anda yang ngerjain. Kemarin sudah diajarin. Heart rate dari mana ini aja yang tersedia? Ini yang tersedia nih. Dari sini ke sini. Berarti karena tidak pas garis, maka kita menggunakan yang 1500. Nah, ini kan 22 kan, 22 berarti 1500 dibagi 22. Nah, dari R ke R ya, R ke R. Tinggal hitung berapa 1500 dibagi 22, 70-an ya. Kena 68. 68 ya kayaknya. Nah, berapa? 1500, 500 bagi 22. 68 ya. 68, 68. Ya. Tuh heart rate-nya sudah ketahuan. Ini selesai. Satu. Heart rate-nya sudah. Oh, irama. Irama kita tidak bisa bandingin yang mana ya irama. Ini deh. Ini bandingnya dengan ini. Nah, di trap. Katanya kalau sama reguler berarti iramanya reguler. Ini 68 berarti iramanya sinus. Sinus. Sinus ya, sinus. Ciri-ciri sinus tuh kemarin ada 5 ya. Gelombang P selalu kompleks RS gitu ya. P-nya normal dan lain sebagainya. Itu yang kemudian aksis. Nah, aksis lihat aksisnya. Aksis itu lead 1 positif. Positif nih lead 1 nih positif. Kemudian API F, mana API F? Mana API F? API F, API L. API F-nya mana? Oh, di bawah. Nggak kelihatan. APF ini APF positif nih. Positif. Kenapa tahu positifnya lebih banyak ke atas? Jadi positif positif. Berarti kalau positif positif berarti nah ini positif berarti normal di sini daerah sini. Kemudian nah ini apa? Kemudian aksesnya sudah kelainan di mana? Ini kelainan nih ada kelainannya di mana di sini nih. Ini ST elevasi, ini ST elevasi. Jadi ST elevasi. ST elevasi lebih dari 2,5. Lihat aja. 2,5 berarti dua kota kecil ya. Lebih dari 2. 2 lebih dari 2. 2,5. 2 lebih dari 2 nih. 2. Maka kita lihat lebih dari 2. Ini menunjukkan adanya infak. Ya, infak. Jadi ini judulnya adalah ST elevasi miokard infak. Di bagian ini, bagian mana ini 2, 3, dan AVF. Berarti di bagian STEMI di inferior. Ya, begitu ya. STEMI di inferior. Ini juga ada nih.
ada kelainan di mana lagi nih kelainannya? Ya, inferior ada impak. Di sini P1 di mana? Oh, ada T inverted. Di sini ini impak. Ini. Tapi kan masih kecil ya. Nah, hmm, T inverted. Ya, ada T invertednya juga. Nah, itu teman-teman. Jadi mending nggak paham ya. Saya kemarin tahu, lihat ini kemarin kan ibu dirawat. Nah, kalau setiap pagi itu kan dipasang EKG ya, beberapa kali pasang EKG. Saya lihat, saya lihat mungkin dia karena bukan mahasiswa saya gitu ya, dia nggak percaya mungkin saya bisa baca EKG. Padahal saya sudah bisa lihat, lihat, bisa lihat nggak EKG-nya? Nah, ini kelihatan, ya, kelihatan banget. Makanya tapi kalau lagi pusing, wah ini wow STE depresi, nah, itu bikin depresi kita, depresi bikin depresi. Oke ya, itu di tugas tugas Anda ini. Nanti kita tambahan tugasnya. Jadi masalahnya adalah di STEMI di inferior, STEMI ST elevasi miokard impact di inferior ya, STEMI ya. Oh, kok sudah masuk kok ke STEMI kok. Sudah ke Inpak kita sudah masuk. Lanjut. Bagaimana sekarang Inpak? Polanya ada Inpak ini adalah bagian dari sirkulasi koroner ya. Koroner. Ini bagian sinoatria, S anu di sini. Ini koroneria. Silahkan dibaca. Nah ini prosesnya ini ada plak, plak, kemudian ada ruptur. Ruptur itu mentrombus menyebabkan bisa kembali lagi resolusi atau memang oklusi jendalan. Ini yang menyebabkan jendalan. Nah, ini trombosus akibat trombus ya, akibat trombus. Tuh. Kemudian nah ini ini anstabi angina, angina non non ST elevasi, non ST elevasi. Ini belum stabil. Nah, di sini lihat. Pijar A subendokardia bukan gelombang Ki tetapi versus transmural gelombang Ki. Ya, di sini di mana di subendokardia ada miokard impact ya, miokard impact dari mana kelihatan di TMPT dan di sini nih kelihatan. Kalau ini bukan gelombang Ki, kalau ini gelombang Ki-nya. QF, Q patologis, ini sudah Q patologis. Juga ini ST elevasi. Nah, ini ST elevasi kan. Nah, ini ST elevasi, ST elevasi. Kalau di sini hanya T inverted, di sini ST elevasi. Dan di sini STEMI. Ini Ki patologis itu apabila lebih dari sepertiga gelombang R. Perhatikan di sini, ini gelombang R. R, ini Ki, ini kan lebih dari harusnya segini kan. Ki-nya harus segini. Tapi ini memanjang. Nah, memanjang ke bawah ya, dalam gitu ya. Jadi lebih dari sepertiga ini Q patologis. Jadi sudah jelas. Q patologis ya. Kemudian, nah ini waktu, ini kejadian nih. Kalau dibiarkan tidak mendapatkan oksigen, maka dia akan mati, nekrosis nih. Nekrosis 10%. Kalau 1 jam, 30. Kalau dibiarkan tidak mendapatkan oh, nah, nggak didapatkan ini morfin, oksigen, nitrat, aspirin, dan clopidogrel. Mana salah satunya ya. Nah ini kalau dibiarkan 2 jam berjalan itu 50% mati. Kemudian 3 jam 60, 6 jam 90. Kalau 24 jam dibiarkan ininya mati nih. Impak ya, impak. Ini impak. Sekarang kalau di Indonesia bayangin
ada serangan jantung nih, serangan jantung. Ini tidak langsung dibawa. Kamu mau dibawa ke rumah sakit nanti nunggu dulu bapaknya dari pasar. Berapa menit? Bapaknya di pasar. Nah, berapa menit? Katakanlah 30 ya, 30 menit dari pasar. Itu kalau dekat pasarnya. Kemudian itu tuh udah segini, kemudian 30 menit bapaknya datang. Tuk, bapaknya datang. Setelah itu nunggu nunggu bapaknya mutus, "Oh, bawa ke rumah sakit aja." Nah, si bapaknya ini nunggu mobilnya belum datang, nunggunya lagi angkut padi mobilnya ya. Nggak ada ambulan di desa kan nggak ada ambulan. Angkut padi berapa kurang lebih 30 menit lagi lah katakan, 30 menit. Kemudian udah datang padi, datangnya katakanlah 10 menit lah ya, 10 menit. Kemudian apakah langsung ditangani di rumah sakit? Langsung ya rumah sakit besar langsung tangani, kuing 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 langsung tangani. Kan nanti langsung ini ke sana dulu, ke bagian ADM dulu. Nah, pasien-pasiennya udah ngamuk di sini. Katakanlah 20 menit baru dapat oksigen. Ya, ini pengalaman saya nih gitu. Kutuk-kutuk datang ke rumah sakit ini kutuk datang. Ya, aku sudah dimasukin ke daerah apa? Oh yang di sini yang jaga itu adalah satpam. Satpam. Satpam mana ngerti itu Yasu. Dibawalah aku naik kursi roda. Itu masuklah di ranjang sebelah sini ini. Ranjang dekat oksigen, dekat apa. Ini serangan terakhir nih. Serangan terakhir. Mudah-mudahan terakhir ya. Nah, ini perawat jaganya di sini, perawat jaganya. Dari sini dia ngomong, "Pak, jangan di sini pindah katanya sebelah sana. Ada di sebelah sini, pindahlah daku ke sini." Itu lagi sakit itu, lagi sakit. Sakit dada ini lagi sakit dada, saya lagi sakit dada. Disuruh pindah, pindahlah ke sini saya. Ini sudah 10 menit lebih. Udah nggak diapa-apain pada aku sesek gitu ya. Sesek, saya sesek di sini. Sesek. Nah, kemudian barulah datang di kutuk 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 kutuk. Dengan santainya dia ngomong, "Pak, pindah aja ke sini." Disuruh pindah lagi ke sini. Ah, disuruh pindah lagi aku ke sini. Di sinilah aku di sini muncul. Nah, ini aku sudah di sini udah gini. Ini tanduk yang muncul nih. Tanduk. Aku marahin ini nih yang kutuk-kutuk datang ke sini nih. Aku dari sini bolak-balik. Ini kan teorinya harus 2,5 2 detik 2 menit itu harus sudah ditangani. Respon time ya kan harusnya. Ini lebih lama karena marah akibat marah ya naik lagi ini sesek lagi ini. Aku marahin. Dan baru datang aku butuh oksigen. Langsung datanglah dari sini. Ketik 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 bawa oksigen. Aduh, aku bilang. Ini sudah berapa menit? Ini yang saya aja ya saya. Padahal saya dari dekat dari sini ini dekat tidak lebih dari berapa? Nggak 5 menit lah. Nggak 5 menit. Nah, ini keluarga ke ADM si ya ke ADM saya ngurus di sini. Nah, ini kita lihat coba di sini 30 menit balik lagi ke sini. Ini pengalaman ini orang asumsi 30 menit yang ke 30 menit 1 jam setengah 1 jam setengah tadi kita 2 jam nih berarti sudah di sini antara 30 sampai dengan 50 artinya 40 nih udah hampir gara-gara apa terlambat memberikan Monaco itu tadi terlambat berarti ya jadi kalau ada orang yang serangan jantung kasih aja dulu oksigen kalau ada oksigen kasih oksigen apalagi kalau dia bawa obat-obatan dia di sublingualkan ya supaya nanti ini tidak habis 24 jam ini bisa menjadi nekrosis semuanya gitu ya. Itu jadi kenapa pentingnya waktu itu, waktu penanganan sangat penting itulah di sana supaya tidak terjadi tingkat keparahan yang lebih ya. Saya dekat dekat rumah sakit tapi kan mungkin di sinilah 10% tapi itu keburu mendapatkan obat-obat nitrat dan aspilat dan lain-lain ya. Masih keburu lah. Alhamdulillah jadi masih bisa ngajar Anda ya. Kemudian nah ini begini iskemia ya iskemia
Ini ada yang baru datang. Yang baru datang nanti lihat aja lah ya. Nah, ini ada iskemia. Nah, ini lihat. Ini garis isu elektrik yang ini nih. Set. Garis isu elektrik. Set. Garis isu elektrik. Nah, iskemia. Nah, ini STL pasi. Nah, ini normalnya ini yang merah ini garis isu elektrik ya. Garis yang merah ini isu elektrik. Nah, menghubungkan dari awal gelombang sampai akhir gelombang. Ini ya. Ini normal. Segmen ET in baseline. Kemudian ini elevasi ini segmentasi elevasi dan ini depresi. Depresi. Nah, ini kalau depresi ini iskemik, kalau ini elevasi sudah infak ya. Gampangnya gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah, dikatakan elevasi tadi saya salah nih. 1 milimeter di lim lead itu lead 1, 2, dan 3 lim lead itu ya. Kemudian dan 2 milimeter di precordial lead. Jadi Pi 1 sampai Pi 6 itu 2 milimeter. Nah, ini. Balik lagi ke contoh yang tadi. Mana yang tadi? Mana tadi? Nah, ini. Ini ada di ini lim lead ya, lim lead, lim lead, lim lead. Ya ini precordial lead. Ya, ini, 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 ini. Precordial lead lihat, precordial lead. Ini, oh lebih dari 2 tadi ya. Mana sekarang? Ya, udah ya. Elevasi 2 ya. Kemudian penyebab lain adalah repolasi awal pada perikarditis, pembengkakan aneurisma, pulmonary embolism intrakranial. Nah, di sini orang dengan perdarahan atau stroke bisa menyebabkan juga ST elevasi. Jadi pada orang-orang pasien stroke, Anda lihat ini ada ST elevasi biasanya ada orang stroke ya. Jadi bukan berarti orang jantung, orang stroke juga bisa ST elevasi. Nah, ini patokannya. Kemudian penyebab ST depresi, myocardial ischemia, ventricular hypertrophy, intraventricular conduction defect, obat digitalis itu depresi. Kemudian ini normal nih, lihat perhatian di sini perubahannya. Ini normal, ini kemudian T inverted. Ini lebih dalam, T invertednya lebih dalam, iskemik itu lebih dalam, iskemia lebih dalam, T inverted lebih dalam. Kemudian ini lebih dalam, lihat lebih dalam dari sini, tank invertednya lebih dalam. Kemudian ini ada ST elevasi. Nah ini naik nih. Ini ada segmen ST di sini naik nih lebih dari 2 di prekordial, lebih dari 1 di uh, lim. Ini impact ya, ini impact ya. Impact juga masih dan ini kalau sudah ini benar-benar impact. Nah, ini sudah Q patologis, ini SC elevasi, T inverted. Itu jalannya seperti ini. Walaupun kita lihat di sini SC elevasi ini sudah dari sini ke sini, ya, itu sudah impak, ya, sudah impak, ya. Kemudian, ini, ya, ya, normal, yang normal, yang normal, yang apa? PC miokardium normal, kemudian B injure, nah ini penurunan ST elevasi ya. Kemudian, nah ini klasifikasi penyakit jantung koroner ada angina pectoris stabil, sindrom koroner akut itu ada angina pectoris tidak stabil, non ST elevasi, N ST elevasi ya, dan ini ST elevasi miokard infarct. Kemudian nih SKA dengan ST elevasi, nama juga ST ya. Nah, ini ST naik, ini ST, ini ST ini. Nah, semuanya lebih dari 2 mm. 2 mm berarti 2 kotak kecil ya. Nah, troponin T, impak miokard akut yang memerlukan terapi trombolitik, streptokinase dan prekonosis koronaria.
Kemudian tanpa elevasi ini SKA tanpa elevasi ini T inverted, T inverted, ST, T inverted, kemudian S depresi, ya, saya depresi, ya. T inverted ini SKA tanpa ST elevasi. Kemudian ini di mana Pi 1, Pi 2, Pi 4 itu di anterosepta, Pi 5, Pi 6, 1 epilateral, biasanya di LAD atau sim kompleks. Kemudian di 2, 3 VF inferior, biasanya yang terlibat arteri koronaria kanan. Kemudian Pi 3R, Pi 4R itu di ventrikel kanan, ya di ventrikel kanan, biasanya koronaria bagian kanan. Kemudian ada ini SP, kalau ini QS kompleks tinggi, kalau tinggi, kemudian moderat. Kalau di Pi 1 sampai Pi 4 tinggi, Pi 1 sampai Pi 3 moderat. Kalau Pi 1 sampai 2 mungkin masih normal, batas normal, ya. Itu teman-teman, hari ini sampai di sana. Untuk teman-teman yang dari grup berbayar, saya berikan materinya ya. Saya save dulu ya. Dulu. Save di EKG dasar. Jam subuh. EKG dasar tulisannya. Jam subuh. Dasar di PDF. Di dokumen. Oke, sip. Tunggu, nanti saya berikan ya. Ini teman-teman yang baru datang, tinggal nonton materinya saja. Karena sudah selesai. Berarti besok besok kita masih EKG, besok masih EKG, tetapi terkait dengan kelainan EKG. Misalnya kapan kita menghentikan RJP, kapan kita mana yang shock, shockable, mana yang non shockable. Besok kita masih melanjutkan Zoom, ya, mereka masih Zoom, ya. Besok berarti masih EKG, tapi EKG yang sering keluar di ujian. Besok kita akan belajar besok. EKG yang sering keluar di ujian yang mana, ya. Baik, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan untuk pagi ini. Terima kasih atas perhatian. Selamat beraktivitas dan nanti rekamannya, termasuk rekaman yang malam ya, belum edit dulu. Tadi malam hipoglikemi. Saya nyari sakit kepala, ternyata pas ngajar itu hipoglikemi, saya makanya sambil makan gitu. Nah, saya tuh sering hipoglikemi. Kalau orang Sunda mah salatri, salatri. Oke ya, itu sampai di sini. Besok masih EKG, melanjutkan EKG, soal-soal EKG yang sering keluar di ujian. Itu besok akan kita bahas. Mudah-mudahan kita sehat semua. Jadi di bagian 3 kita akan melihat EKG di EKG di ujian yang keluar yang kayak gimana saja berdasarkan FR tentunya atau field report. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.